Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Kok kurang semangat? Kan baru saja istirahat. Sudah jajan kan? Sudah kenyang? Sudah. Belum kenyang? Nah itu malah baru masuk itu. Bagaimana itu? Kan bannya sudah dari tadi Thomas. Kamu tadi jajan kemana? Tadi kan sudah dijanji sebelum 25 suruh kumpul di kelas. Berarti kalian mengingkari ya. Sehat semua ya. Ada yang sakit? Ada yang masih lapar? Nggak ada? Alhamdulillah. Berarti kalian siap menerima pembelajaran hari ini ya. Nah, kita hari ini materinya mengulang dari materi yang kemarin. Nah, sedikit ada tambahan. Kenapa? Karena di pertemuan sebelumnya kemarin ada beberapa yang masih ada nilainya ya di bawah KKM. Ya, ada kalau nggak salah 6 atau 7 anak kemarin ya masih di bawah KKM. Ya, jadi hari ini nanti kita mengulang sedikit dan juga ada materi tambahan yang lain ya, dan juga mungkin ada beberapa materi yang sedikit berbeda nanti ya, dan nanti ada game. Ya, sudah siap semuanya? Ya, sebelum kita mulai silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran hari ini diberi kelancaran, tidak ada halangan dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini diberi kelancaran, ya ilmu yang bermanfaat ya, terutama bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Amin ya robbal alamin. Ya, berikutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta air dan bangsa kita pada tanah air kita ya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ya, semuanya silakan bisa berdiri tegap ya. Siap tegap. Semuanya bisa berdiri, tidak ada gerakan yang tidak diperlukan. Indonesia Raya, Indonesia bangsa dan tanah
Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pola makan sehat. Yang masih ingat apa itu pola makan sehat? Yang masih ingat di minggu yang lalu, di pertemuan sebelumnya, nggak ada yang ingat? Pola makan sehat itu seperti apa itu? Mas? Jangan lagi, mohon sekali lagi jangan bermain, dikurangi bercandaannya, ya. Kita ada waktu bercanda, ada waktu serius. Jadi kalau tak sudah ngomong di depan, berarti itu waktunya serius. Ya, kecuali kalau nanti Pak Guru baru mengajak bercanda, harus bisa. Nah, berikutnya yang kita pelajari adalah hubungan antara makanan dan kesehatan. Apakah hubungannya makanan yang kita makan hari itu dengan kesehatan kita, ya, kesehatan kita masing-masing, kesehatan kita itu. Yang kedua untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya masih sama. Ya. Yang pertama, memahami pola makan sehat bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nanti kalian di sini harus bisa menjelaskan pola makan sehat, ya, bergizi dan pengaruhnya tadi, ya, hubungan antara makanan dan kesehatan. Ya. Kemudian mengorganisasikan, dan nanti kita sedikit main game. Dan nanti untuk gamenya teknisnya kita jelaskan waktunya nanti, ya. Nah, gamenya yaitu mengorganisasikan pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Kemudian yang terakhir untuk KD4-nya yaitu nanti kalian praktek, ya, mempresentasikan hasil kerja kalian, ya. Apa yang sudah kalian terima, kemudian tugasnya apa saja. Nanti akan di evaluasi seperti yang kemarin, ya. Itu kalian presentasikan, nanti satu kelompok maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Pokok bahasan kita kali ini yaitu makanan bergizi seimbang, karena di minggu pertemuan di minggu lalu, ya, ini yang masih banyak, ada beberapa yang belum mencapai KKM, ya, di bawah KKM, ya, jadi kita sedikit ulangi untuk materinya. Ya, sama, ya, seperti pola makan sehat, ya. Ini ada hubungannya antara makanan yang kita makan, ya, makanan yang sehari-hari yang kita makan dengan tingkat kesehatan kita. Ya. Otomatis, ya, semakin makanan yang kita konsumsi, semakin makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu isinya semakin banyak, ya, nutrisinya semakin banyak, otomatis tubuh, ya, itu akan menjadi lebih nyaman, ya, lebih enak, lebih sehat, ya, kita jadi nyaman untuk melakukan aktivitas. Nah, setiap makhluk hidup semuanya saja, entah itu manusia, makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, yang lain berarti makhluk, entah itu makhluk gaib ataupun makhluk. Berarti yang hidup cuma tiga itu, ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu pasti semuanya
membutuhkan makanan untuk melakukan berbagai aktivitas. Jika tidak mengkonsumsi makanan, maka tubuh akan merasa lemas. Contohnya saja tanaman. Ya, kalau kalian tidak menyiraminya atau mungkin tanaman itu kekurangan air, kan sudah kelihatan ya tanaman itu menjadi layu. Nah, lama-kelamaan kalau dibiarkan tidak dikasih air atau dikasih nutrisi yang lain, tanaman itu bisa mati, bisa mengering. Sama halnya dengan tubuh kita. Ya, kalau tubuh kita manusia ya tidak makan, ya, kemudian kita bekerjanya berlebihan, ya, tapi konsumsinya kita kurang, otomatis tubuh akan menjadi lemas. Contohnya banyak sekali ya. Ketika tadi pagi ya, ketika upacara, itu ada beberapa anak yang pingsan. Dari cewek juga ada, dari cowok juga ada. Setelah ditanya, kenapa kok sakit apa? Ternyata jawabannya yaitu belum sarapan. Tubuh belum diberi istilahnya bahan bakar. Kita sudah harus dipaksa untuk berdiri berjam-jam berpanas-panasan. Kalau tubuhnya tidak kuat, bisa bahaya, semaput. Makanya itu ya, sarapan itu sangat penting. Ya, jangan sampai kita itu tidak sarapan. Walaupun hanya sekedar makan roti atau makan cemilan. Apalagi sampai makan makanan yang bergizi itu bisa meningkatkan semangat kita dalam menghadapi sehari-hari. Nah, setiap makanan yang masuk dalam tubuh ternyata juga mempengaruhi kesehatan tubuh makhluk hidup. Menurut KBBI, makanan merupakan bahan utama untuk mengatur seluruh proses dalam kegiatan kerja dalam tubuh, mulai dari pembentukan energi hingga penggantian jaringan tubuh yang rusak. Penggantian jaringan tubuh yang rusak, misal kalian cedera, tergores, ya, jatuh sampai berdarah atau terluka. Itu yang menggantikan siapa? Kalian kan mungkin nggak sadar ya, tiba-tiba kering sendiri lukanya, tiba-tiba lukanya tertutup, ya, kemudian kembali seperti semula. Itu yang bekerja adalah apa? Hasil dari makanan tadi, makanannya diproses, diolah, akhirnya bisa menutup luka atau menyembuhkan luka. Agar tubuh dapat berkembang dengan baik, kesehatan terjaga, konsumsi makanan penuh gizi dan nutrisi merupakan salah satu. Dan ya, makanan yang kita konsumsi itu tidak boleh berlebihan ataupun kurang. Ya, harus seimbang, harus pas sesuai dengan kegiatan sehari-hari kita. Kalau kita mungkin kegiatan sehari-harinya tidak begitu berat, nah kalian terbiasa dari pagi sampai siang duduk manis, ya, sore tidak ada kegiatan fisik, itu berarti juga disesuaikan ya gizinya, jangan terlalu berlebihan. Beda kalau kita kegiatannya banyak, di pagi kita pelajarannya olahraga, otomatis fisik ya. Selesai sekolah kita masih ada ekstrakurikuler. Atau mungkin nanti sorenya kita masih ada kegiatan fisik yang lain. Nah, itu juga memerlukan gizi yang banyak, berbeda dengan tadi yang di kasus sebelumnya, tidak ada kegiatan yang berlebihan. Pak, kalau nutrisinya kelebihan bagaimana? Bukankah semakin banyak itu semakin bagus? Semakin banyak, semakin bagus itu
Benar atau tidak? Semakin kita punya banyak itu semakin bagus, itu benar atau tidak? Kalau dalam hal makanan, ya. Kalau kita kelebihan nutrisi, apa yang terjadi? Nah, ada beberapa penyakit, ya, yang diakibatkan oleh kelebihan nutrisi. Salah satunya kalau kita kelebihan karbohidrat, kita kebanyakan makan nasi, ya. Dan ternyata kita tidak punya kegiatan fisik yang banyak, kita tidak memiliki kegiatan fisik yang berat. Ya. Apa yang terjadi jika kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat? Padahal kan karbohidrat kan penting ya. Karbohidrat itu fungsinya kemana untuk apa? Karbohidrat fungsinya untuk karbohidrat fungsinya untuk sumber tenaga atau sumber energi. Nah, kalau di kendaraan bermotor kita punya motor, yaitu sumber energinya yaitu bensin. Ya, kalau bensinnya banyak kan enak, ya kita bisa jalan jauh kemanapun. Ya, tapi kalau tubuh itu tidak bisa ya. Jadi konsumsinya harus pas. Kalau kita kelebihan tenaga, kelebihan karbohidrat dan tidak terpakai, nah, karbohidrat itu akan dipecah menjadi yang namanya zat gula. Dan kalau tubuh kita kelebihan zat gula, apa yang terjadi? Nah, penyakit kebanyakan gula namanya kelebihan zat gula. Nah, diabetes. Jadi kita harus menyesuaikan konsumsi karbohidrat kita. Ya, mungkin kalau di Indonesia ini rata-rata kan makanan pokoknya nasi. Jadi banyak orang yang mengatakan kalau belum makan nasi berarti belum makan. Itu ada benarnya dan juga ada kurang tepatnya. Tergantung kegiatan kita. Kalau kegiatannya banyak, katakanlah contoh kuli bangunan, ya. Itu apa ada kuli yang perutnya besar, ya badannya gede, tidak ada kan? Tapi dia tubuhnya lebih malah cenderung atletis. Kenapa? Karena gizinya sudah tepat. Dia makan banyak dan pekerjaannya juga benar, sesuai. Beda lagi kalau kalian, ya, kalau kalian tidak ada kegiatan, hanya sedikit, tapi makannya nasinya banyak, satu bisa obesitas, dua bisa kena diabetes. Ini harus diperhatikan gizinya. Itu ya beberapa penyakit kelebihan gizi. Ya. Sekarang kebalikannya, kalau kekurangan gizi, apa yang terjadi? Kalian tahunya gizi buruk. Nah, ya, salah satu contohnya berat badan yang tidak ideal, terlalu kurus. Ya, yang merasa badannya cungkring-cungkring, ya dilihat dulu. Ya, sudah ideal belum berat badan dan badannya. Kalau mungkin badannya kecil, ya tubuhnya juga kecil mungkin ideal. Tapi kalau badannya tinggi, tubuhnya kecil, nah itu mungkin belum ideal. Ya. Atau mungkin badannya pendek tapi besar. Ada enggak di sini? Enggak ada. Berarti berat badannya tidak. Kemudian sudah terserang penyakit. Bisa kita kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin bisa menyebabkan tubuh rentan terserang oleh berbagai macam penyakit. Yang belakang itu komen sendiri, Mas. Mainan apa itu? Ayo duduk sing apik, ayo. Balik ke tempatnya. Nah, itu kan enak kalau dilihat. Kita
tadi ya beberapa hubungan antara makanan dan juga kesehatan. Ya. Apa sebab apa namanya akibat dari kelebihan gizi dan juga kekurangan gizi. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, ini Pak Iran bagikan untuk LKPD-nya. Silakan dicermati lagi. Oh ya, tadi lupa kok belum di absen ya. Mohon maaf, kelupaan. Hari ini yang tidak masuk. Chelsea. Mana? Di mana? Terus, yang lagi? Juga, cuma Mbak Chelsea yang tidak masuk ya? Nah, ini hanya satu anak yang tidak hadir. Sudah saya kelompok yang mana dia? Satu. Kemarin yang putra berapa kelompok? 2. Berarti yang putri 4. Kelompok 1, kelompok 2. Sambil dicermati ya KPD-nya. Diisi dulu. Nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nama anggota kelompoknya, jangan lupa disertakan nomor absennya ya. Dan perhatikan tugas-tugasnya yang ada di LKPD tersebut. Ya. Ada 3 tugas utama. Nanti itu akan jawabannya ada di materi yang Bapak tampilkan nanti. Sudah diisi dulu nama anggota kelompoknya. Ini bisa biasa sendiri. Kelompok 5, 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang perhatikan materi yang akan Bapak tampilkan. Masih seperti yang mana ya? Pedoman gizi seimbang. Ya, jadi untuk kecukupan gizi kalian sehari-hari ya harus seimbang ya dengan pedoman gizi yang seimbang. Pedoman gizi seimbang adalah konsep yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi masyarakat, ya, bagi kita semua, bagi rakyat Indonesia, ya, untuk konsumsi makanan sehari-hari serta penerapan perilaku hidup sehat. Jadi di sini kita tidak akan cuma mengomongkan, tidak akan cuma membicarakan, tidak akan cuma memahami makanan, ya makanan sehat, tapi juga pola hidup sehatnya juga. Nah, pedoman gizi seimbang ada 4 pilar utama, ya sebagai pedomannya. Ini tadi perhatikan ya sambil diperhatikan LKPD-nya 4 pilar pedoman gizi seimbang. Yang pertama dibaca bareng-bareng, ayo. Pilar pertama yaitu makanan yang beragam. Pilar kedua pilar ketiga pilar keempat
pertama ini. Makan makanan yang beragam. Beragam di sini maksudnya bukan kok ayam geprek, tempe goreng, terus sama tadi cilok, ya tahu bulat, ya bukan seperti itu, maksudnya adalah beragam di isinya, ya, beragam isinya. Terus yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Otomatis ya, kalau lingkungan kita bersih, kelas kalian bersih, kalian belajarnya nyaman apa enggak? Nyaman kan? Ya kalau kelas kalian kotor, ya, bau, itu pasti kalian belajarnya juga tidak nyaman. Terus kita ketiga, melakukan aktivitas fisik secara teratur, olahraga secara teratur dan juga rutin. Jadi tidak kok olahraga selalu berat, ya, tapi disesuaikan dengan fisiknya. Yang fisiknya belum terlatih, jangan berat-berat dulu. Yang penting teratur dan rutin. Jogging, ya, jogging ke smartphone kami. Terus pilar yang keempat, memantau dan mempertahankan berat badan normal. Jika sudah menerapkan 3 pilar ini, ya, pasti insya Allah berat badannya juga akan normal. Tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Mas Jeffrey, sudah sampai mana mimpinya Mas Jeffrey? Sudah sampai Jakarta atau belum? Ya, silakan disimak materi berikut ini, kemudian sambil diperhatikan LKPD-nya. Kali ini kita akan membahas tentang pedoman gizi seimbang. Kamu pernah dengar nggak sih ungkapan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Ternyata istilah ini benar loh, karena jika tubuh kita sehat, kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Seperti bisa sekolah, main basket, main musik, ikutan bimbel, atau melakukan kegiatan lainnya. Itu semua karena aku sehat. Nah, karena banyaknya aktivitas, makanya aku harus selalu dengan makan yang cukup. Nah, hari ini kok ada delay untuk videonya. Hehehe, kok main sendiri tuh, main apa itu yang belakang itu? Nah, kok nggak mau tampil ya Cahya? Ntar Bapak tutup beberapa aplikasi dulu. Karena kalau makanannya nggak cukup, aku bisa terus berai. Makanan yang cukup ini bukan berarti jumlahnya aja ya guys, tetapi juga ada yang gizi di dalamnya. Kalau kamu lagi makan atau minum, pasti masukin lewat mulut kan, bukan lewat hidung. Jadi ketika makanan atau minuman masuk lewat mulut dan dicerna oleh tubuh, kalau isinya seimbang, otak dan tubuh kita bisa bekerja secara optimal. Karena
zat-zat yang terdapat dalam makanan atau minuman kita tadi dapat diserap dan didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Nah, supaya kamu lebih mudah paham, ada di bagian yang pertama, seimbang untuk pedoman makan sehari-hari dan isi piring untuk pedoman 1 kali makan. Kita masukin dulu aja. Nah, meskipun ini berbentuk tumpeng, tapi tumpeng ini nggak bisa kita makan ya. Saya kalau pagi ini buat ulang tahun bisa, apalagi belasan nggak bisa. Masakan, ya saya kalau di barat rumah itu gizi ini ibarat punya lah. Kalau satu bulan rohnya juga di baratnya dengan kita nggak ada salah satunya rohnya kita. Itulah mengapa di dalam ilmu gizi seimbang ini ada 4 pilar. Karena antar pilar berhubungan erat dengan pilar lainnya. Sekarang kita coba unboxing satu persatu. Pada pilar pertama tumpeng gizi seimbang dikatakan bahwa kita harus makan beragam. Maksudnya makanannya harus macam gizi. Ini juga adalah yang nah, masing-masing tingkatan pada tumpeng ini memiliki kandungan gizi yang berbeda loh. Dari bagian yang bawah itu nasi, pondasnya ada dura dan buah yang mengandung vitamin dan mineral. Terus ada lauk yang mengandung protein. Lemak dan juga mineral. Dan kalah pentingnya, kita juga harus membatasi konsumsi gula, garam, lemak, contohnya, yang sudah makan makanan yang cukup dan bergizi, lupa menghidupkan dan sabun dan air mengalir sebelum makan. Atau misalnya, sendok dan piringnya nggak dicuci bersih. Atau nih, tapi kita pakai alas kaki, ini bisa menyebabkan infeksinya loh. Ini yang paling populer ada makanannya. Belum 5 menit, saya langsung makan lagi. Itu semua bikin makanan kalian yang bergizi tadi menjadi kotor. Jangan dimakan lagi loh ya, karena itu percuma. Oke, semua bikin semuanya percuma. Guys, ingat ya, hindari kebiasaan-kebiasaan tidak baik seperti tadi dan mulai biasakan perilaku bersih. Karena perilaku bersih dapat menjaga kita dari berbagai penyakit infeksi. Selanjutnya, pilar ketiga nih, pilar ini tentang melakukan aktivitas fisik secara teratur. Misalnya kamu berolahraga, bebas mau apa aja, mau basket, yang jelas, lakukanlah aktivitas fisik secara teratur selama 30 menit setiap kali latihan. Dilakukan 5 kali dalam seminggu. Guys, selanjutnya yang terakhir ya, pilar keempat ini tentang memantau dan mempertahankan badan. Pemantauan berat badan normal dapat dilakukan dengan menimbang berat badan 1 kali sebulan. Jadi alangkah baiknya jika kamu selalu memantau berat badan supaya kamu nggak terlalu kurus, nggak hampir kurus, nggak terlalu gemuk, nggak hampir gemuk. Nah, ini tadi tumpeng gizi seimbang. Jangan lupa diingat ya 4 pilar yang tadi yang itu dipraktekkan biar kamu selalu sehat dan kuat. Nah, setelah memahami tumpeng gizi seimbang tadi, sekarang kita akan membahas pedoman 1 kali makan. Yaitu pertama tadi, yes, isi piringku FYI aja sih sebelumnya, isi piringku disebut dengan piring makan. Oke, lanjut ya. Jadi guys, mendapatkan proporsi makanan yang sesuai satu kali makan, kita bagi banyak udah. Separuhnya lagi untuk sayur dan buah, jadi lebih banyak sayur. Terus jangan lupa air putihnya.
Nah, simpel kan guys? Dengan mengikuti pedoman gizi seimbang, maka kebutuhan zat gizi itu dapat terpenuhi. Dampaknya nggak cuma bisa kamu rasain sekarang loh, tapi sampai kamu dewasa nanti. Supaya nggak cuma kamu yang ngerasain manfaat dari mempraktikkan pedoman gizi seimbang, yuk bantu share video ini ke keluar. Teman-teman, aku siapa aja deh boleh, terserah kamu. Oke, pada video selanjutnya kita akan membahas. Nah, sudah ya. Tadi pedoman gizi seimbang dalam pilar yang pertama apa tadi? Pertama yaitu makan makanan yang beragam. Maksudnya makan makanan yang beragam yaitu makan yang beragam kandungan jenis makanan yang beragam, digoreng, telur, terus ada bebek goreng, ayam geprek, masih ada bakso dan seperti itu ya. Tapi dalam satu piring tadi ya, seperti yang Mas tadi sampaikan ya, namanya isi piring itu ya. Separuh untuk karbohidrat dan separuhnya untuk isi yang lain. Jadi jangan bagian karbohidratnya, kebanyakan nasinya ya. Lauknya yang sedikit, tapi harus seimbang. Jangan lupa juga minum air. Air. Berapa gelas hari? 8 gelas hari. Tergantung pula kegiatan kalian. Ya. Kalau kegiatannya berat, otomatis bisa lebih dari 8 gelas. Tapi rata-rata ya, air dari kalian ya. Pilar yang kedua itu makan perilaku hidup. Pilar yang ketiga melakukan aktivitas fisik dan pilar terakhir adalah memantau berat badan. Ya, langsung masuk ke berikutnya yaitu kandungan gizi dalam makanan. Itu nanti kerjanya nanti ya. Kita mulai kerja nanti. Nah, kandungan gizi dalam makanan juga seperti yang Mas tadi sampaikan ya. Dalam pilar sama yaitu makanannya beragam. Ada berapa kandungan gizi dalam makanan. Yang paling ingat tadi apa aja kandungan dalam makanan yaitu karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Itu ya kandungan gizi dalam makanan. Nah, dilihat juga untuk NKBD-nya untuk tugas yang nanti ya. Pilih yang mana ya? Yang ini atau yang ini? Coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang nutrisi pada makanan. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Artinya bergizi mengandung tubuh. Misalnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, juga air. Karbohidrat. Nasi adalah bahan pokok masyarakat Indonesia.
Indonesia. Nasi mengandung karbohidrat. Selain nasi, makanan yang mengandung karbohidrat yang lain adalah jagung, roti, kentang, tepung, sereal. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Konsumsi karbohidrat yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit diabetes. Protein, siapa yang menggunakan protein? Alias tempe, tahu dawet. Makanan itu ada hatinya loh. Kalau berat makanan yang mengandung protein, misalnya daging, kacang-kacangan. Protein dibutuhkan sebagai hasil energi seperti halnya karbohidrat. Tumbuhan seperti rusak, enzim lemak, dan kalori. Protein, maka dapat menyebabkan penyakit kwashiorkor atau bisa disebut cepat. Terlalu banyak makanan berlemak dari daging bisa meningkat yang dapat menyebabkan jantung dan kolesterol. Misalnya, lemak daging itu juga makanan yang berminyak. Lemak sebagai sumber energi yang terbesar bagi tubuh. Setiap 1 gram lemak setara dengan 3 kilokalori. Lemak juga berperan sebagai pengurus vitamin A, D, E, dan K yang mencegah dan juga menahan rasa lapar. Vitamin buah dan sayur kaya akan vitamin. Vitamin untuk tubuh dari juga ada larut dalam lemak, ada juga yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak antara lain vitamin A, vitamin D, menjaga kesehatan tulang dan gigi, vitamin E, menjaga produksi, dan vitamin K untuk darah. Sedangkan vitamin yang larut dalam air antara lain vitamin B untuk pertumbuhan dan metabolisme tubuh, dan vitamin C menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan fungsi mineral. Selain vitamin ada ya, makanan seperti telur, susu, kacang panjang, dan lain banyak mineral. Berapa contoh mineral yang aktif dari tubuh antara lain kalsium dan fosfor seperti zat besi sebagai bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah. Yodium sebagai sumber hormon tensi yang dapat mencegah natrium dan fosfat yang juga bisa otot. Nah, satu lagi adalah air. Sekitar 60 sampai 80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat menahan ketika bernafas, bernafas, maupun membuat air besar. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Kekurangan air akan menyebabkan dehidrasi. Bukan hanya dari minum air, makanan pun banyak mengandung air. Misalnya dari sayur-sayuran, buah-buahan seperti semangka, apel, jeruk, dan
dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan tentang pencernaan atau apa yang ya jelas pendidikan kita boleh sih mengkonsumsi makanan cepat saji, tapi tidak berlebihan. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Tetap Tadi mbaknya tanya, lebih milih makanan siapa makanan cepat saji? Enak-enak. Karena yang memang rasanya enak, terus tampilannya juga menarik. Ya kan? Biasanya orang itu yang tidak sama adalah warnanya dulu, bentuknya dulu. Makanannya itu berwarna-warni. Yang menarik perhatian. Terus rasanya yang macam-macam. Dan juga rasanya bahkan belum ada berlebihan. Jadi itu makanan yang suka bergizi. Ya kan cenderung lebih suka yang cepat saji. Jadi itu perlu dirubah. Ya. Kalau kalian nanti sudah mulai merasakan. Satu, metabolisme kurang lancar. Ya. Normalnya orang itu akan apa itu tuh? BAB itu normalnya setiap hari 1 kali. Ya. Normal. Dan dengan sekali di bulan habis. Kalau keluarnya sedikit, ya, dan teonya naik dari metabolisme, atau bahkan sudah berhari-hari tidak habis, itu namanya berbahaya. Namanya sembunyi, tidak bisa dihabis. Terus bahkan ada yang sehari lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali itu namanya apa? Diare. Nah itu kalau makanannya tidak sehat bisa jadi penyakit. Nah, berikutnya kita main game. Gamenya yuk mengelompokkan makanan sesuai dengan gizi yang terkandung. Itu ditulis apa yang tulis? Nanti satu kelompok. Orang pertama yang kedua. Contohnya makanan yang mengandung beda apa? Tulis ya nanti daftar makanannya dari ayat nanti. Tulis sebanyak-banyaknya. Dan satu orang sebagai penghubung antara yang mengerjakan dan juga kelompoknya bisa kita bawa. Tapi dengan catatan tidak boleh ada suara sama sekali. Silakan bagaimana cara kalian menyampaikan jawaban ke teman kalian dengan tanpa suara. Nah, setiap tim nanti mengelompokkan makanan sesuai dengan zat gizi yang terkandungnya. Contohnya ya, satu makanan bisa mengandung berapa zat gizi. Nah, jadi nggak cuma satu zat gizinya, tapi ada bisa bermacam-macam. Ya, ini kita undi ya, ada 6 zat. Kita main di tim 1, 2, 3 dulu, silakan maju 2 orang, tim 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. Nanti waktunya cuma 1 menit, tulis sebanyak mungkin. Ya. Silakan ya tim 1 maju 2 orang, tim 2 maju 2 orang. Tim 3 maju 2 orang, silakan. Ayo cepat. Kamu siapa dulu? Kamu siapa? Wih, apa jadi kan tim 1, kamu kan tim 2. Nah, kelompok 1 kamu kadu itu. Kelompok 1 maju 1, 2 orang.
Kelompok 2. Silakan ambil satu. Ya lah yang koyan. Nah. Kelompok 1. Kelompok 1 jadikan kelompok 1 zatnya yaitu makanan, semua makanan yang mengandung vitamin B. Silakan. Baik dulu. Ayo. Nah, kelompok 1 silakan di nomor 5. Kelompok 1 di nomor 5 standby. Kelompok 2 silakan. Ayo lu ini. Terus sama Rafael. Satu le. Kelompok 2 yaitu makanan yang mengandung karbohidrat. Gampang Silakan. eram lele. Temenmu siapa silakan maju. Kelompok 3. Silakan dibuka. 2 kelompok 3 nomor 2 yaitu makanan yang mengandung lemak. Silakan maju. Ayo, waktunya mepet nanti. Ayo, maju. Siap. Nah, waktunya cuma 1 menit ya. Kalian tulis sebanyak-banyaknya. Daftar makanannya di sini. Siap? Satu menit dari sekarang. Berapa, Pak? Sebanyak mungkin. Lewat Rafael, jangan duduk di meja Rafael. Tidak ada suara, tidak boleh ada suara sama sekali. Sebanyak mungkin karena sudah diberi. Apa nih? Ya mau protein dong. Waktu habis. Kasih kelas dulu untuk teman-teman kalian yang dapat juga bisa. Silakan bisa. Ya, kejar. Makanan yang mengandung vitamin A. Nanti ya. Kelompok 5 mengandung vitamin makanan yang mengandung vitamin C. Dan terakhir kelompok 6 itu makanan yang mengandung protein. Silakan. Siap?
Sudah siap kelompok 456? Waktunya 1 menit dari break. Sebanyak mungkin. Kerjasama tidak boleh ada suara. Mas, ayo ke atas. Oh ya, Mas. Menit baru habis. Kasih pas dulu untuk kelompok 456. Silakan bisa. Ya, kasih pas dulu untuk semua tim. Terima kasih sekali sudah berusaha mengelompokkan ya, yang bermacam-macam ya. Ada bebek goreng, ada bandung. Nah, mari kita lihat bersama-sama hasil kerja dari masing-masing kelompok. Yang pertama ada kelompok apa tadi ya? Kelompok 1 ya? Kelompok 2. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat. Nasi bagaimana? Roti? Gandum? Sagu? Jagung? Tahu? Tahu ada enggak? Ada, tapi sangat sedikit. Bisa jadi. Terus? Luar biasa sekali. Terus lemak di kelompok. Makanan yang mengandung lemak, ada daging, minyak hati, alpukat, ada tapi sangat sedikit, ya. Terus keju, lemak kan ada dua kan, lemak nabati dan ada lemak hewani. Jadi makanan yang mengandung hewani itu rata-rata pasti punya lemak semua. Pisang ada lemaknya enggak? Ada? Kasih tepuk tangan. Ada 1 2 yang kurang tepat. Telur ya, telur ada lemaknya enggak? Ada telur itu. Terus di kelompok 6 ya. Protein dari biji-bijian. Ada paprika. Kenapa paprika? Paprika itu kelompok yang besar itu. Ada tapi sangat sedikit. Telur. Ada. Ada. Kedelai sangat tinggi sekali. Tahu juga terbuat dari kedelai sangat tinggi untuk proteinnya. Daging
sini. Iya di situ. Kacang tanah, kacang merah. Ada. Protein yang belum ada di situ kira-kira apa? Protein. Nah, makanan laut itu juga proteinnya sangat tinggi. Daging sapi ada, ya. Berikutnya dari kelompok berapa ini tadi? Vitamin A. Kelompok A, ya. Ada makan makanan yang rata-rata itu berwarna oranye, enak juga, ya. Ada atau jambu merah, keju, susu, telur, ikan, vitamin A juga ada pada daging, ya, daging sapi, ya, daging sapi itu ada vitamin A-nya. Terus kelompok 1 vitamin B ada bijar, susu, kedelai, jagung. Ini vitamin yang menjaga kebugaran tubuh, kesehatan tubuh. Bicara ada enggak? Susu? Kedelai? Jagung? Wah, ada kasih teman dulu. Yang enggak patah semangat, yuk. Terakhir. Vitamin C. Ini banyak. Masyarakat juga dari buah-buahan. Tidak. Jagung. Walaupun kuning ya nanti. Strawberry. Nanas. Dari sini ya, kalian bisa belajar ya, belajar memahami ya, kemudian menjelaskan dan mengorganisasikan makanan-makanan apa aja ya yang mengandung berbagai zat gizi ya, jadi harus paham. Jadi ada satu makanan yang mengandung beberapa zat gizi. Ada 1, 2, bahkan 3 ya dalam satu makanan. Ya, untuk game makanan sehat saya kira cukup. Terakhir yaitu kita mulai presentasi ya. Apa yang ada di silakan kasih waktu 10 menit ya sambil istirahat. Silakan diselesaikan. Beli minum. Nanti tinggal 10 menit saja. Apa? Ya, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 yang sudah siap, yang sudah selesai dulu silakan bersama.
Makan. Nah, kelompok 1, 2, 3 mempresentasikan tugas 1. Kelompok 4, 5, 6 mempresentasikan tugas yang nomor 3. Jalan. Silakan kelompok 3 bisa mempresentasikan maju. Ya, bisa 2 orang saja ya, 2 orang saja. Banyak-banyak. Silakan. Ayo, 2 orang saja. Sambil belajar yang mungkin nanti pengen mencalonkan sebagai ketua OSIS ya. Belajar menyampaikan visi dan misi. Salah satunya latihan dengan presentasi. Apa yang sudah kalian kerjakan. Silakan. Ayo. Itu lo sudah dipanggil. Ya silakan. Yang lain silakan. Ya aku cuma cakap deh. Dari kelompok 3. Salam. Silakan anggotanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebutkan dan jelaskan apa saja pilar-pilar pedoman gizi seimbang. Pilar 1, makanan yang beragam, karbohidrat, vitamin, lemak, protein, mineral. Pilar 2, membiasakan perilaku hidup bersih. Pilar 3, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Pilar 4, memantau dan mempertahankan berat badan normal atau ideal. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulu untuk kelompok 3. Luar biasa sekali. Berikutnya sudah ada. Silakan. Mas Hafiz. Kelompok 2 maju. Ya, kelompok 4. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Itu tugas pertama, sebut dan jelaskan apa saja ganda makanan gizi seimbang. Yang pertama itu makan makanan yang beragam. Yang maksudnya itu makanan yang berisi karbohidrat, lemak, protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C. Dan kedua yaitu melakukan aktivitas fisik secara teratur. Untuk menjaga kesehatan kita harus berolahraga secara rutin. Kita harus setiap hari ya setiap hari pokoknya olahraga.
Pilar 3 yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Kalau habis makan tuh pulang ke rumah tuh lebih bagusnya tuh kita TKP di tangan lebih dahulu. Pilar keempat itu memantau dan memperhatikan berat badan normal. Dan sering-sering lihat timbangan aja sih. Ya udah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kami akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan luar biasa dari kampus juga. Silakan, apa Fatimah? Ya. Ini dari kelompok 6 siap disampaikan. Ya wes kuya kita. Kamu mau coba. Terima kasih sekali dari kelompok 6 luar biasa. Lo maju kono. Ya, 3 kali presentasi. Sudah salam juga. Kemudian yang belum mata yaitu belum memperkenalkan diri. Kalian siapa? Diperkenalkan. Terus diperkenalkan kelompoknya juga. Anggotanya siapa saja. Baru masuk ke pembahasan. Terus bagus lagi dari Mas Wafat tadi ya, sudah mengajukan pertanyaan, ya, sudah menawarkan pertanyaan. Ada yang tanya dari hasil presentasi kami, ya seperti itu. Jadi bisa teman-teman yang lain belum paham tentang apa yang dibawakan tim tersebut ya, bisa tawarkan pertanyaan. Saya mungkin ada yang belum jelas, ya, atau kurang paham. Ya, kali bisa diperbaiki di presentasi. Ya, mungkin di pertemuan hari ini cukup dulu ya. Nah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya harus bisa kalian pahami, ya, kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita sudah belajar tentang apa saja? Itu pola hidup sehat. Kemudian hubungan antara makanan dan kesehatan. Jadi makanan yang sehat itu sangat berhubungan dengan kondisi kesehatan orang juga. Semakin sehat atau semakin seimbang gizi yang kita konsumsi dan kita masukkan ke dalam tubuh kita, otomatis kita juga akan
sehat, ya, kita jadi nyaman untuk beraktivitas. Ya, mungkin dari apa yang kita sudah sampaikan tadi, ada yang belum paham, ada yang kurang jelas. Silakan bisa bertanya. Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Sudah paham ya tadi jenis-jenis gizi dan makanan-makanan yang mengandung gizi tersebut? Sudah paham ya? Bisa kalian mengelompokkannya? Bisa ya? Nah, untuk tugas berikutnya yang di Google Drive nanti setelah dikerjakan ya, sudah dikirimkan nanti akan langsung kita nilai nanti kalian sudah lolos KKN atau belum. Nah, mungkin pertemuan hari ini kita cukupi sekian. Sebelum kita tutup, ketua kelas silakan dipimpin berdoa dulu, silakan. Yuk kembali ke tempat duduknya, Mas, silakan. Ilmu yang kita pelajari bersama-sama ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga mungkin nanti bisa kalian sampaikan di rumah kalian, ya, Bapak Ibu kita, Bapak Ibu kalian. Bu, aku mau dimasakan makanan yang sehat dan bergizi seperti ini, contohnya. Kalau disaman, ya, contoh pertemuan berikutnya karena materi kesehatan sudah selesai. Pertemuan berikutnya yaitu renang, ya, materi olahraga. Untuk itu materi yang ada di buku kalian bisa dipelajari dulu, ya. Mungkin nanti seperti biasa Pak Ilham akan menyampaikan video pembelajarannya dulu, bisa kalian pelajari sendiri di rumah, ya. Mungkin dari saya cukup sekian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.